Kalau ndak nabung jangan berharap jadi orang kaya. Kalau jenengan jadi pegawai ndak mungkin jadi orang kaya. Kalau jenengan kepingin jadi orang kaya, jenengan nabung. Yang kedua, jenengan harus punya perusahaan. Nabungnya di mana? Paling gampang nabunglah ayam. Sungguhan Bapak Ibu, ini sungguhan. Saya punya program 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Itu saya dulu ditertawakan orang terus. Tapi sekarang alhamdulillah di YouTube itu sudah banyak sekali. Pak, saya cuma mulai dari 12, sekarang sudah omsetnya puluhan juta per bulan. Gimana sih caranya? Dengan modal awal 10 ekor ayam dan sistem pemeliharaan tradisional, dalam 3 tahun bisa mencapai potensi pendapatan ratusan juta rupiah. Kunci utamanya adalah konsistensi, pengelolaan yang baik, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara efisien. Selain itu, sistem ini juga mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian, terutama bagi generasi muda. Untuk menjadi miliarder dalam usaha truk ayam kampung itu bukan sebuah atau sesuatu yang bersifat mustahil dan tidak masuk akal. Ya, karena faktanya banyak sekali yang mengalami hal itu. Dengan modal 10 ekor indukan ditambah 1 pejantan dalam kurun waktu 3 tahun sudah bisa menjadi miliarder. Tentu ini membuat kalian semua pening kepala. Sepertinya ini merupakan informasi yang sesat dan menyesatkan. Tidak masuk akal, bahkan boleh dibilang mustahil. Namun pada faktanya, ketika teman-teman sudah tahu konsepnya, teman-teman akan katakan, ternyata memang bisa, hanya menggunakan 10 ekor indukan kita menjadi miliarder. Kemudian bagi orang-orang yang pesimis maka akan katakan, gimana kalau ayamnya sakit? Kemudian banyak yang mati dan berakhir dengan ludas. Kenapa tidak dibalik saja pertanyaan itu? Gimana jika ayamnya berhasil sehat sampai panen? Karena biasanya peternak berpengalaman, ketika pelihara ayam, tingkat kematiannya itu hanya sekitar 5-10% saja. Anggap saja pelihara 100 ekor, maka yang mati antara 5-10 ekor saja. Tapi itu juga butuh perawatan intensif. Tidak seketat itu. Yang penting, ketika pelihara ayam, minimal itu 50% hidup. Namun jika pelihara ayam yang mati lebih dari 50% ya atau separuhnya, itu namanya kebangetan teman-teman. Tahu hitungannya enggak kira-kira? Bisa jelaskan ke orang enggak? Caranya begini. Saya modal 10 ekor plus 1. Ini tahun pertama. 10 ekor plus 1 ini, ayam itu teorinya 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari pelihara anaknya. Ini dengan cara sistem paling tradisional yang tidak ada listrik di daerah kita. Waktu ini yang dibutuhkan adalah 98 hari, anggap aja 100 hari. Artinya bagaimana? Artinya begini. Seandainya saya punya ayam, 1 tahun kan 360 hari. 365. Dibagi 10 ketemu 36 ekor. Potensi 1 ekor ayam itu punya anak adalah 36 ekor setahun kalau hidup. Paham maksud saya ya? Kalau hidup itu 36 ekor. Karena itu satu saya hapus, berarti ini dikalikan dengan 36 ketemu 360. Matinya saya anggap separuh. Kan 36 itu kalau hidup. Kalau tidak hidup berarti mati separuh. Tinggal 180. Probabilitasnya yang betina itu ada 90, yang jantan itu ada 90. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Beli pakan. Yang 10 ekor ini Bapak Ibu, kemarin malam sudah saya singgung, dia makan dari mana? Makan dari limbah rumah tangga kita. Dia kita anggap sebagai keluarga besar kita. Namanya ayam. Anaknya suruh cari makan sendiri. Suruh beli pakan sendiri. Dari mana uangnya? Dari yang jantan dijual untuk bantu ngasih makan yang betina. Akhirnya tahun kedua saya punya 90 plus 10, berarti punya 100.
Sama dikalikan 36 ketemu 3.600, dibagi 2 juga mati separuh. Ketemu 1.800 ekor. Sama yang betina 900, yang jantan 900. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Beli pakan buat anaknya. Sehingga tahun ketiga kita punya 900 plus 100. Kita punya 1.000 ekor. 1.000 ekor ini kalau kali 36 ketemu 36.000. Dibagi 2 sama matinya belum lulus, kita belum pinter, tinggal 18.000. Seandainya kita cukupkan di tahun ketiga. Berarti ini kita jual dengan harga rata-rata anggap aja lah 40.000. Berapa juta uangnya Bapak Ibu? $700 berapa ini? 4 kali 8 itu berapa ya? Dipotong separuh tinggal 360. Artinya apa? Dengan modal 10 ekor kita bisa punya potensi penghasilan 30 juta per bulan. Kalau pakannya kira-kira perlu pabrik enggak kalau begini? Perlu. Tahu enggak beli pakan per tahun berapa? Ya 360 juta. Ini sudah peternakan besar atau kecil? Tapi mulainya dari berapa? 10 ekor. Cara kerjanya gimana? Buat kandang dulu. Banyak orang kan berpikir begini, Pak, ayam itu kandangnya butuh berapa kalau seandainya kita mau jadi miliarder? Betul ya Bapak Ibu ya? Ayam itu kalau untuk induk itu standar ukuran 1,5 kali 3 meter, ini berisi 10 plus 1. Ini standar rumusnya. 1,5 kali 3 meter itu isinya 10 ekor plus 1. Nah, ini induk sistemnya bisa umbaran Bapak Ibu. Bisa umbaran itu sistem range gitu ya, dilepas begitu. Nah, bagaimana kalau kita punya ayam banyak? Punya ayam 10 itu berarti 1,5 kali 3. Kalau tanah kita terbatas bagaimana caranya? Kalau kita sudah punya indukan segini, berarti di sini bisa kita tambah Bapak Ibu untuk anakannya. Tapi kalau anakan model kandangnya bertingkat. Kalau yang resminya itu tingkat 4 sih sebenarnya, kalau di sini tingkat 3. Nah, resminya itu bisa tingkat 4 Bapak Ibu. Tinggi 2 meter. Ini berarti jarak 50 sentian. Terus di sini pakai selat. Pakai alas, pakai dari itu ya. Dari karung gitu ya. Terus di dalamnya ini Bapak Ibu baru diisi dengan media 1 sapi, 1 kambing, 1 sekam. Tahu tujuannya kita buat model kandang begini Bapak Ibu. Ini kan sudah sapi. Ini kan kambing. Ini nanti sekam. Terus nanti kotoran yang baru sini apa? Ayam. Kalau kita panen, seandainya 6 bulan sekali lah, atau 4 bulan sekali sesuai dengan siklus ayam deh. Kita panen 4 bulan sekali, keluarnya apa pupuknya? NPK. Jadi keluar langsung jadi pupuk. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ayam itu punya kebiasaan Bapak Ibu untuk ceker-ceker. Betul atau tidak? Nah, makanan ayam, percayalah Bapak Ibu, semua hewan itu bisa menyiapkan makanannya sendiri. Jadi kalau ada kotak pakan ayam di dalam begini, model begini Bapak Ibu, dia akan buang ke sini kotak pakannya sebagian. Itu bukan sengaja bagaimana, dia sedang merancang menyiapkan cadangan makanan. Ayam itu pinter loh Bapak Ibu. Makanan dihabiskan dulu, berharap apa diberi lagi kan? Itu ditaruh di dalam.
Di dalam itu diceker-ceker. Ketika makanan di luar habis, ini yang diceker-ceker dalam ini. Akhirnya tercampur. Tujuan dari tercampur ini apa? Gitu loh. Ayam itu, tahu ayam semua enggak ya? Ayam itu Bapak Ibu kalau makan bijian, makan jagung utuh, walaupun dia enggak punya gigi, keluarnya kotorannya hancur atau tidak? Hancur. Tetapi karena makanan nanti yang diberikan ini kan ada asola, kemudian ada anggaplah jagung, dedak seperti itu ya. Ketika ini masuk di dalamnya atau limbah rumah tangga, dia akan simpen di sini Bapak Ibu. Dia akan garuk-garuk lagi ketika dia lapar. Tapi minta maaf, dia sudah difermentasi di sini. Dan keluarnya di sini ini sebenarnya sudah bentuk enzim. Teori ini saya buat Bapak Ibu begini asal muasalnya. Kandang sapi saya itu kotorannya kan melimpah di luar, betul ya. Ayam yang saya taruh di kandang sapi nomor 1, tidak pernah saya kasih makan ini ayam. Makannya dia cuma numpang sama sapi, sama cuma makan di deket-deketnya kotoran sapi. Karena makanan sapi saya adalah jerami, di situ kan juga ada gabah, betul ya? Gabah yang separuh kompong. Nah, dari gabah yang separuh kompong itu Bapak Ibu, itu menjadi makanan ikan. Yang hebat lagi satu, ayamnya gemuk-gemuk. Ayamnya bulat-bulat dadanya, tidak ada yang V, bulat semua. Tapi kalau ayam di kandang sapi resikonya yang anakan. Paling banyak bukan keinjek sapi, bukan Pak. Masuk di lumpurnya kotoran sapi. Kalau sudah masuk di situ tidak bisa keluar dia. Kayak masuk lumpur hisap. Kalau tidak ketolong manusia pasti mati. Nah karena itulah saya gunakan konsep ini, saya belajar di sini. Kemudian yang kedua, dengan ukuran 1,2 per meter persegi itu isi 20. Kalau Bapak Ibu buat kandang 3 meter berarti kan ada 3 pen di sini, betul ya? Ini isi 20, ini isi 20, ini isi 20. Kalau tingkatnya ada 4 berarti isinya berapa ayamnya? 180 kan kalau 3 pen tingkat 4, betul ya? Nah, sekarang kita akan hitung. Kalau kita punya induk 10 nih, seandainya semua produksi normal dan Bapak Ibu tetaskan semua, sehingga 1 bulan berarti produksinya berapa? 10 kali 10 100, betul ya Bapak Ibu ya? 100 kalau dikalikan seandainya bisa tetaskan berarti daya tetas lebih rendah. Anggap aja daya tetas sekitar 60 deh, 60%. Sebagian Bapak Ibu tetap pilih ya, yang tidak ada isinya tetap digoreng. Jadi setiap bulan produksi berapa ini? 60 kan? Sudah selesai. Jadi kalau punya 1 kandang ini, ukuran begini, ini yang ini umbaran, yang ini untuk anakan, anakannya tingkat 4 seperti ini. Bapak Ibu setiap bulan bisa produksi 60 ekor. Paham maksud saya di sini? Berarti kalau kita produksi ayam setiap bulan 60 ekor, total populasi ada berapa di sini? 240 ditambah 10. 250 ekor ayam. Loh Pak, kalau seandainya ayam saya itu saya kepengen cita-citanya sampai 100. Berarti kalau 100 kandangnya ukuran berapa Bapak Ibu? Ini 1,5, ini 1,2. Berarti anggap aja 2,7. Bapak Ibu tinggal buat. Nah ini untuk indukan nih. Kita sebar, ini indukan, ini anakan, ini indukan, ini anakan. Gonta-ganti seperti ini. Tujuannya apa? Kita akan efisiensi. Berarti kalau kita butuh 100 induk, anggap aja 2,7 kali 3, berarti butuh luas tanahnya berapa? Ini kan berarti 7,8, betul ya? Kali 10, berarti butuh tanah 78 meter persegi. Ini sudah punya induk 100 nih. Kalau 100 produksi per bulan berapa anakannya? 600.
Kalau seandainya harga ayam 40.000, 600 kali 40.000 sudah 24 juta, dipotong biaya separuh, berarti ketemu 12 juta per bulan. Jadi kalau Bapak punya 1000 meter, berarti kandang ayamnya anggap aja 100 meter. Sudah bisa menghasilkan 600 ekor per bulan. Luas atau sempit kandangnya? Sempit. Pak, kalau saya kepengen jadi miliarder, berarti induk saya ada 1000. Berarti luas kandangnya berapa Bapak Ibu? 780 meter persegi. Gak sampai 1000. Penjualan Bapak Ibu sudah berapa? 6.000 per bulan. Kalau 6.000 kali itu kan sudah 120 juta pendapatannya Bapak Ibu. 240 juta dibagi 2, 120. 120 per bulan sudah jadi miliarder kan? Sudah. Tapi minta tolong, jangan pernah coba-coba pelihara 1000 ekor. Begini loh Bapak Ibu, ingatlah, 10 jadi 100 itu setahun. Oke ya, 100 jadi 1000 setahun. Nah, 1000 menghasilkan kan di tahun keempat sudah jadi miliarder. Saya minta tolong bertahap aja. Enak mana sih modal 1000 sama modal 10? Kan enak modal 10. Paham maksud saya di sini? Jangan tergoda-goda kepengen cepat besar. Tunggu 3 tahun aja kok enggak sabar sih. Paham maksud saya di sini ya? Tapi minta tolong, begitu 10 sudah tanam jagung loh ya. Jangan sampai sudah pelihara saya 10, alah ayam saya baru 10 itu enggak punya keyakinan namanya itu. Kita harus mempersiapkan untuk ke depan. Dan itu harus wajib. Jadi kalau ada orang punya tanah 1000 meter, Pak saya enggak punya tanahnya, ya nyewa toh. Wong ini 1 kali panen sudah bisa beli tanahnya kok. Betul atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Saya minta tolong bertahap seperti itu. Ya Pak ya. Mudah atau susah kalau begini Pak? Mudah. Asal jangan lihat 1000 dulu. Melihat ini dulu loh Pak. 3 meter kali 3 meter sudah. 10 meter itu loh Pak, sudah Pak. Jadi kalau Bapak punya kandang 3 meter kali 3 meter lebih sedikit, ini loh sudah bisa penghasilan sekitar ya lumayan lah 1 juta, 2 juta lah. Bukan 2 juta sih, 60 kalau kali 40 kan berapa itu? Berapa ini? 2 juta, ya 2.400.000 ya. Nah betul, 2.400.000 dibagi 2, 1.200.000. Belum sayurnya. Bahagia Bapak Ibu. Tapi tolong dikerjakan hati-hati ya, serius gitu ya. Sekarang gini loh Pak ya. Ini ditekuni, dihadapi betul. Seperti kalau saya tadi saya sampaikan, saya kantor saya depan kandang kambing. Jadi ini betul-betul jadi pekerjaan kan. Kalau ini jadi pekerjaan tolong diseriusi. Sayurnya diperhatikan, ayamnya diperhatikan. Karena apa? Ini muter, ayam dan sayur muter. Jadi jangan terlalu berpikiran harus besar dulu. Enggak. Berpikiranlah fokus. Pak fokus 3 tahun, nanti kalau gagal ya enggak apa-apa. Biasa juga sudah gagal kok. Gini loh Bapak, minta maaf. Ayam ini tidak berhutang ke Bapak Ibu kok. Saya mengajari supaya Bapak Ibu ternak, usaha yang tidak terus mengeluarkan dari dompet. Karena itu mulai dari kecil berhasil muter, kecil berhasil muter, kecil berhasil muter. Yang membuat besar itu waktu. Paham? Oke. Bapak Ibu ada yang komplain ke saya, Pak ayam saya nyilet. Tahu nyilet? Kurus. Tulangnya besar, dagingnya enggak ada. Rata-rata ayam yang nyilet itu kandangnya pasti panggung.
yang kotorannya terpisah. Ayam kampung Bapak Ibu, pernah punya ayam kampung yang hidupnya dekat kandang sapi enggak? Pernah motong? Ini di desa nih, ada kandang sapi, ayam dilepas bebas begitu. Dilepas bebas dan seneng main ke kandang. Saya mau tanya, gemuk atau kurus? Sebentar, rata-rata gemuk. Itu kata kuncinya. Berarti ayam itu jauh lebih pinter dari kita. Saya tunjukkan cara silver dengan cara organik yang benar ya. Cara silver menggunakan konsep pakan itu harus protein tinggi, betul enggak? Kalau untuk ayam kampung diberikan pakan full feed yang konsentrat, yang protein tinggi, nutut atau enggak Bapak Ibu kira-kira? Enggak nutut. Karena itu ayamnya harus semi umbaran. Semi umbaran kan kita berarti butuh tanah luas. Lah tanah kecil bagaimana caranya? Kita buat semi umbaran di box. Bapak Ibu kemarin lihat tempat saya kan yang untuk yang panggung itu kan cuma ayam jago itu aja, betul ya? Yang lainnya itu kan ada alasnya semua. Isinya alas ini ada 3 macam. Yang pertama adalah kohe sapi. Yang kedua kambing. Yang ketiga sekam atau gergaji kayu. Tujuannya apa? Ketika kotoran ini kita ambil nanti, keluarnya adalah Ingat baik-baik, kita pelihara ayam bukan untuk bisnis. Kita pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi itu jadi pabrik ternak. Yang kedua, kita pelihara ayam sebagai apa? Sebagai tempat penampungan sampah kita. Nanti Bapak Ibu ketika program ini jalan, sampah mau dibuang, Bapak Ibu mikir, loh ini untuk pakan ayam. Saya jamin deh Bapak Ibu akan jadi orang paling pelit di dunia. Loh, pelit itu uang jatuh diambil, betul enggak? Tapi kalau sampah dibuang diambil itu pelit atau tidak? Lebih pelit sudah. Tapi sebenarnya itulah tanggung jawab. Ini yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita, ke generasi kita. Supaya apa? Mental mereka berubah. Anak-anak muda sekarang mintanya praktis, betul? Mintanya praktis. Kalau mintanya praktis itu di puncak Bapak Ibu. Di pemimpin, itu semua mintanya praktis. Tetapi siapa yang paling hebat? Yang jadi pelayan. Karena itu ada istilah, jikalau kamu kepingin besar, kamu harus jadi yang paling rendah. Pekerjaan yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah pekerjaan terendah. Kenapa kok terendah? Kalau bos datang tinggal duduk minta makan. Kalau pelayan datang nyiapkan tanah sampai jadi makanan. Tetapi kalau hidupnya sama-sama diadu, kuat mana hidupnya? Bosnya atau pelayannya? Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu jadi pelayan seperti ini, kira-kira diberi tanggung jawab besar atau kecil? Bosnya yang bingung Pak nyari pekerjaan lagi, lebih luas, lebih belas. Kita tidak perlu minta jabatan, kita tidak perlu minta pangkat, akan diberi pangkat setinggi-tingginya. Karena apa? Punya kemampuan. Paham maksud saya? Yang dilakukan generasi now, mereka sekolah Bapak Ibu. Lulus SD daripada nganggur SMP, betul ya? SMP daripada nganggur SMA. SMA kuliah ngelamar pekerjaan tidak diterima, akhirnya S2, betul ya? S2 daripada nganggur jadi S3. Kalau mau S3 terus nganggur, mau jadi apa? Lah mau jadi profesor tidak pernah penelitian sungguh-sungguh, tidak punya nilai apa-apa, tidak bisa jadi profesor. Jadilah penumpukan itu berubah. Kalau dulu lulusan SD karena tidak banyak yang sekolah, naik ke SMA, SMA ditambahi lagi kuliah S1, numpuklah di S1, sarjana-sarjana pengangguran Indonesia. S1 daripada nganggur, yang punya uang kuliah saja, karena orang tuanya sumpek lihat dia di rumah terus. Hasilnya apa? Pengangguran yang tukang kritik.
Iya, tidak bisa berbuat apa-apa, cannot doing something. Dia hanya mikir aja, pekerjaannya ngelamun. Apalagi di zaman sekarang, namanya gadget sudah luar biasa. Isinya game online, Bapak Ibu. Enggak lah. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang harus menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Beri contoh. Saya berusaha luar biasa untuk generasi sekarang. Saya cari anak-anak Bapak Ibu, masuk ke pulau-pulau, ke daerah-daerah tertinggal, yang sudah tidak ada jalan lagi. Saya pernah sampai jalan kaki 18 jam, untuk ke satu suku. Saya ambil anak-anak dalam, saya kuliahkan dia, sampai lulus. Begitu lulus, saya juga menciptakan pengangguran sekolah. Ngambilnya aja biayanya mahal, nyekolahkan lebih mahal. Saya dulu cari orang-orang miskin, enggak berhasil. Alasannya orang, mentalnya miskin. Saya rubah, saya cari anak-anaknya bos, anak-anaknya bupati, anak-anaknya direktur bank, semua saya taruh di tempat saya suruh nyangkul Bapak Ibu. Rajin itu di rumah saya. Keluar dari tempat pelatihan saya, kembali lagi jadi anaknya bos. Makanya saya kadang-kadang minta maaf, putus asa. Putus asa. Bukan tidak ada, hampir seluruh kabupaten di Indonesia semua sudah ada jadi anak-anak angkat saya. Tapi hasilnya mengecewakan. Pinter itu di kandang. Saya sampai marah. Kalau ketemu saya, yes, bagus semua. Saya pergi berapa bulan, kacau semua. Apa yang hilang? Tanggung jawab. Saya capek sekali terus terang. Karena itu satu-satunya jalan yang saya pilih, saya buat program kemarin, buat pabrik pupuk tiap desa. Harapannya apa? Ilmu ini akan mudah diserap, ilmu ini akan mudah dilihat, ilmu ini mudah dilakukan. Paham maksud saya di sini? Lah untuk ayam ini banyak. Supaya apa di sini? Ingat baik-baik. Pupuk tidak bisa tunggal, tapi pupuk harus jamak. Semakin banyak semakin lebih bagus. Ayam di sini dikasih liter ini. Ini bukan kita ngasih makan ayam sama kotoran sapi. Kita tidak ngasih makan ayam dengan kotoran kambing. Begini loh ceritanya. Kotoran sapi, kotoran kambing ini ketika kita taruh di liter ini Bapak Ibu, dia akan terurai. Hasil penguraian kotoran kambing, kompos, itu keluarnya adalah vitamin dan mineral. Salah satu vitaminnya terhebat adalah B kompleks. Makanya ayam yang diumbar yang bisa makan kotoran kambing, bukan makan kotoran kambingnya sebenarnya, hasil dari proses fermentasi kotoran kambing dan sapi, keluarnya adalah mineral dan vitamin. Ciri utamanya bulat dadanya. Bulat, bukan V. Bukan begini, tapi begini. Yang berat. Terus yang kedua, rasanya pasti gurih. Tapi jangan minta motong ayam saya ya, saya tidak ikhlas. Ini belum waktunya soalnya. Jangan dulu. Nah, terus yang kedua, pakan. Kita seringkali diajari di kuliah dan di buku, pakan itu harus jagung, tepung ikan, semua. Betul enggak? Itu tetap tergantung. Lah kalau Bapak Ibu tinggalnya di tengah hutan, terus mau beli pakan kayak gitu, dapat dari mana? Betul atau tidak? Nanti alasannya kenapa enggak ternak? Oh, beli pakannya mahal, Pak. Itu pembodohan. Kita harus ciptakan pakan sendiri dari desa sendiri. Saya suatu hari pernah ke satu tempat dalam sekali. Ini nomaden. Nomaden itu ya betul-betul pindah-pindah. Kalau dia pergi itu bawa anjing digendong, bawa ayam di belakang, terus sama baju beberapa potong karena dia juga orang-orang desa. Dan dia buka lahan di sana. Anjing sebagai apa? Pemburu,
Ayam sebagai apa? Telur. Ini orang hutan loh ya, bukan orang hutan, orang tinggal di hutan. Dan mereka tinggal gubuk, membuat kayu begitu aja. Saya pernah tinggal di sana hampir 3 minggu. Dan saya melihat sebenarnya mereka sudah kreatif. Sayangnya kan cuma satu, mereka tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Setelah tanah digarap, dibuka, dibakar, dicangkul sedikit, ditanami benih, pertama bagus. Dia tinggal di situ sampai 2-3 tahun, setelah 2-3 tahun dia akan tinggalkan. Kenapa kok dia akan tinggalkan? Karena tanahnya sudah tidak bagus. Yang terjadi dia akan tumbuh hutan lagi baru, nanti berapa tahun kemudian dia akan kembali lagi ke sana, dibakar lagi. Nah, ketika saya datang ke sana, saya ngajari mulai pelihara ayam, mulai buat kompos, mulai pelihara kambing, kalau boleh buat rumah yang agak permanen. Supaya apa? Anaknya kasihan, tidak ada yang sekolah. Kita dengan yayasan, kita bantu, kita buatkan sekolah-sekolah di tengah hutan, Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi kalau hal ini terjadi terus-menerus? Saya yakin pembangunan ekonomi akan bisa terjadi. Mau jadi pahlawan-pahlawan untuk bangsa kita? Ayo kita berjuang bersama-sama. Kita break sebentar, 15 menit, kemudian kita kembali ke kelas. Oke.